arahnya cuma ke atas saja ya, ke atas saja. Tetapi yang hari ini kita kerjakan itu adalah VPN-nya bisa di cancel ya sebentar, ini di undo, mana undo ini, nggak ada undo-nya ini. Hari ini kita akan menggabungkan antara Office dengan Office. Sebentar ya, ini nggak bisa di-undo kalau di PDF. Saya copy dulu. Jadi yang kita gandeng itu seakan-akan dia itu punya terowongan itu yang ini punya terowongan baru ya. Nanti kita menggunakan user yang kemarin kita buat ya. Kemarin ini ada jaringan, di sini networknya adalah 10, titik 1, titik satunya itu untuk sini, titik 2-nya itu sini ya. Ini kabel ini ya, atau kabel virtual ini, VPN ini, itu tidak punya segmentasi ya. Dia nggak punya /30 dan sebagainya. Dia adalah address to address. Address to address ini nggak pakai /24 atau /26 dan seterusnya, enggak. Jadi point to point addressing. Nanti IP-nya ini ditukarkan ya. VPN itu tidak punya segmentasi. Ini adalah IP perkecualian sehingga dia aman ya, tidak punya tetangga. Hanya point to point. IP point to point itu bebas ya. Yang kiri Anda kasih 10.10.1, yang kanan 172.20.20.1 juga boleh. Nggak ada aturan. Yang penting dia 32 bit. Ketika ini sudah disambungkan seakan-akan punya kabel, jaringan yang tengah ini akan hilang. Seakan-akan jaringan yang tengah itu hilang. Dia koneksinya berikutnya akan menggunakan jaringan yang baru. Kalau sudah ada sambungan kabel yang merah ini ya, seakan-akan yang tengah hilang, maka untuk memperkenalkan network kanan dan kiri kita tinggal ngerouting ya. Ngerouting di sisi router A, customer A itu kita harus ngerouting destinasi network B ya, via bukan 22 ya. Sorry. Kita menggunakan IP yang baru 10.10.10.2 ya. Jadi IP yang lama ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Jadi yang benar-benar yang dipakai adalah gateway-nya adalah yang VPN-nya ya 10.10.2. Begitu juga sini sebelah kiri kita memperkenalkan network A itu adalah ya ini destinasi network A via 10.10.10.1 sehingga dia akan bisa saling bertukar ya, saling routing dia. Oke. Network ini persis dengan yang kemarin, cuma VPN-nya saja yang kita rubah ya. Tahapannya awal ini sampai langkah berapa ya? Itu sama persis. Sampai sini, sama persis. Pokoknya baru ke VPN kliennya yang berubah. Setting VPN server sama persis, kemarin kita nggak ngerubah ya. Create user juga sama, kita gunakan yang kemarin, user 1, password 1 ya. Yang berubah itu setting kliennya. Kalau kemarin itu yang nge-VPN itu adalah PC, sekarang yang nge-VPN itu adalah R customer B. Jadi yang nge-VPN itu customer B ya. Saya tunjukkan dulu yang kemarin itu praktikum VPN client itu nomor 9. Sampai sini itu sama persis. Nah, ini setting VPN servernya yang di kantor pusat sama persis ya. Baru sampai sini ya setting kliennya yang berubah. Ya, yang kemarin itu PC-nya, sekarang routernya. Nah, ini router customer B.
Caranya juga hampir sama sebenarnya. Membuat ini PPTP client ya. Terus nanti add yang ditembak adalah IP dari 11110 itu adalah R customer A atau kantor pusat. User 1, passwordnya user 1. Kalau di oke, maka akan timbul network baru ya. Akan timbul network baru seperti ini, yaitu ada D. 10.10.10.2 ini untuk router B, dan nanti juga ada 10.10.1 router A ya. Saya akan tunjukkan dulu. Jaringan kita sama persis dengan yang kemarin ya, seperti ini. Kemarin itu kan gini, PC B2 ya, PC B2 kemarin saya sudah membuat VPN. Kemarin network control panel, network connection ya. Kalau kita IP config kan IP-nya 1. Begitu di dial. Oke, kemarin saya buatnya di mana ya? PCB1 kelihatannya. Sebentar, saya tak pindah ke PCB1. PCB1, oke. Nah, ini ya. Kalau saya IP config, ini IP-nya 1 kemarin ya. Terus ketika di dial, IP-nya jadi 2. Dan timbul IP 10.10.2 ya. Sedangkan di sisi router pusat itu muncul tambahan baru yaitu 10.10.1. Kita buktikan di router A ya. Kita lihat di IP address. Nah, ini ketambahan 10.10.10.1 ya. Kalau ini saya stop, saya disconnect, maka di server juga akan hilang. Jadi IP VPN itu dia ada kalau dia connect ya. Sebentar ya, ada telepon. Maaf ya, ada telepon. Suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Oke, ya. Masih, Pak. Kalau ini saya connect, ya, di server itu dan di klien, ya, baik di PC maupun di servernya atau router pusat, itu akan muncul IP, ya, IP baru. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya, ya, IP-nya ini bertukar. Address ini adalah yang miliknya router A, sedangkan networknya adalah 10.10.2 ini adalah miliknya klien. Jadi dia cuma bertukar IP aja. Inilah yang disebut sebagai IP addressing point to point ya. Jadi ini tidak mengikuti aturan IP versi 4 yang pakai subnetting. Nggak ada slash-nya ya. Atau lebih tepatnya ya /32. Kalau nggak disebutin gini /32. Oke, kita disconnect. Sekarang kita di router B ya. Sekarang kita di router B. Saya ini di router B. Bentar, yang kanan ini router B. Nah, saya buatkan dial up ya. Saya buatkan dial up. Jadi ini di add. Kita hapus dulu yang ini ya. Kita add PPTP client ya. Ini namanya terserah, Anda kasih nama boleh, nggak kasih Anda nama ya boleh. PPTP kantor pusat.
Haki ya, headquarter ya, Haki gitu boleh, terserah Anda. Itu nggak pengaruh, itu cuma nama. Lah yang ditembak adalah IP dari headquarternya, kantor pusatnya. 110. Usernya sama persis ya. User 1, passwordnya juga user 1. Ketika saya oke, nah ini running. Nah, di server juga ada IP 10.10.10.1 ya. Di router saya juga ada ketambahan baru ya. Nah ini. Jadi konsepnya sama persis dengan client to client. Cuma yang dial sekarang router gitu aja ya kan. Sekarang yang dial itu router. Klien nggak ada, IP-nya cuma satu ya, IP-nya cuma satu. Oh, cuma satu. Ketika saya ngeping ke PC 1, 192.168.1.11. Harusnya nggak connect ya, ini kok bisa connect. Oh iya, tadi sudah saya tambah routing, sebentar. Kalau ini routingnya saya matikan dulu ya. Firewall, tadi saya sudah nambahkan soalnya. Saya anggap nggak ada dulu ya, nanti saya jelaskan. Ketika ini di tunnel ya, router ke router, klien itu masih belum nyambung kayak gini. Ya, belum nyambung. Karena jaringannya itu sekarang seperti ini ya. Saya gambarkan ulang. Ini router customer A, R customer A, ini R customer B, terus ada 2 PC di bawahnya ya. Nah, ini ada jaringan baru. Nah, jaringan ini seakan-akan cloud-nya tadi, internet tadi hilang. Seakan-akan jaringannya ketemu 10, 10, 10, di sini 1, di sini 2 ya. Maka kita seakan-akan punya kabel yang menghubungkan customer A dengan customer B atau dari headquarter ke cabang. Supaya jaringan yang di sebelah kiri nyambung sebelah kanan, di sini 192.168.2.0/24, maka kita perlu nambahkan routing ya. Di router A itu dia harus diajarkan kalau kamu menuju network sana, maka lewat sini ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau customer B mau menuju network A, maka lewat gateway yang ada di router A. Tapi gateway baru ya, bukan gateway yang lama. Benar-benar gateway adalah gateway VPN-nya, IP VPN-nya. Sehingga kita perkenalkan di sini, ya, saya tadi sudah nambahkan, saya tambahkan. Ini saya ngajari router A ya. Jika destinasinya adalah jaringan kabang atau komputer B, maka lewat IP VPN ya, IP VPN. Ini 10.10.10.2. Ini IP baru nih, IP baru ya. Dia menjangkaunya lewat PPT user 1. Oke, oke ya, kita oke. Terus begitu juga router B kita ajari. Jika kamu menuju network komputer A atau kantor pusat, maka lewat 10.10.1 ya. Nah, kita oke, kita enable. Maka sekarang semua PC akan tersambung. Ya, ini ke 11 nyambung ya. Terus ke 12 juga nyambung. Nah, sudah nyambung ya. Gitu.
Begitu juga sebaliknya, ini dua arah, karena dikenalkan dua arah tadi ya. Kita kenalkan dua arah, 11 nyambung, 12 juga nyambung. Jadi office to office ini hampir sama dengan client to office, cuma routernya yang connect dan wajib di routing supaya networknya benar-benar dikenali dua arah ya. Saya rasa kalau yang minggu kemarin Anda berhasil, saya rasa ini cukup mudah. Karena konsep dial up-nya itu sama, yang ditambahkan itu cuma routing-nya ya. Dan saya rasa routing ini sudah kita pelajari waktu di Jarkom dulu. Komunikasi yang melewati jaringan ini ya, sekarang sudah aman ya. Dia memang lewati internet, tetapi dia dienkripsi, sudah dienkripsi. Karena seakan-akan internetnya itu nggak ada. Ya, dia lewat tunnel, lewat VPN. Jadi dia itu aslinya ya, fisiknya dia itu aslinya ya tetap ya melewati ini, melewati router ini. Dia ya normal, routingnya apa fisiknya itu ya normal kayak gini. Tapi seakan-akan logicalnya itu ini hilang, ya. Karena dia itu benar-benar di tunnel, diselubungi, ya, dienkripsi. Jadi orang man in the middle ya kalau mau ngecek itu dia nggak akan kelihatan karena benar-benar dia masuk terowongan. Nanti metode VPN macam-macam, PPTP ini yang paling sederhana tapi juga katanya sih meskipun sudah di password tetapi katanya paling rawan dibobol dengan DOS dan sebagainya, dengan password cracker dan sebagainya. Nanti ada metode lain seperti OpenVPN, SSTP dan sebagainya. Konsepnya itu sama persis ya, PPTP, SSTP, OpenVPN sama persis. Cuma yang membedakan adalah metode kriptografinya. Saya nggak akan ngajari semuanya ya, Anda pakai PPTP, SSTP, OpenVPN, atau yang lainnya ya. Perwakilan satu ini mewakili konsep secara keseluruhan. Sampai sini kira-kira bisa difahami? Atau ada yang ditanyakan? Sejauh ini masih aman, Pak. Paham ya? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke. VPN ini menembus seluruhnya ya. VPN ini menembus seluruhnya. Jadi yang ditembak itu IP-nya. Jadi kalau resource di PCA 1, PCA 2 itu kalau ada sharing semuanya akan kelihatan di customer B ya, di PCB. Semuanya akan kelihatan. VPN ini cocok jika yang melihat itu memang trusted ya. Ada metode lain bagaimana mengakses resource kantor tanpa menggunakan VPN. Mengakses resource kantor tapi tanpa VPN. Ya, itulah yang disebut sebagai port forwarding atau virtual server. Customer di luar ya, baik customer B maupun customer umum, nanti mungkin ini ada customer yang publik ya. Ini kebetulan kan kantor cabang. Anggaplah di sini ada kantor orang luar, user publik, di sini ada PC publik. Mau ngakses yang ada di PCA, anggaplah di sini PCA itu anggaplah sebagai server ya. Sebagai server. Ternyata ada kalanya resource yang ada di server A itu tidak hanya di-sharing ke customer B saja, tapi dunia luar juga dibuka ya. Dunia luar juga dibuka karena sifatnya ini yang boleh diakses ini adalah publik. Bagaimana mengaksesnya ya? Yang dibuka hanya port-port tertentu saja. Jika yang ditembak itu adalah IP1 dari customer A, syaratnya ini harus IP publik ya. Customer A itu punya IP publik, kalau dia nembak ke IP publik port tertentu, maka akan di-forward. Ke forward kemana? Mungkin bisa PCA 1, PCA 2, dan sebagainya. Jadi, yang di-forward adalah portnya ya, bukan IP-nya yang di-forward. Kalau VPN kan, forwardnya itu benar-benar IP. Seluruh destinasi itu, hostnya itu akan keterjangkau. Tetapi kalau port forwarding ini, portnya saja yang terjangkau. Oke.
Di server A ya, di server A ini saya menginstal Apache ya, menginstal Apache. Ini ada materi forwarding. Install exam di PC A1 dan buat web sederhana. Tadi saya sudah install ya. Ini juga pernah kita pelajari di Jerkom. Akses web PC A1 dari PCB dengan menggunakan jaringan VPN Office to Office. Nah, setelah install ya, terus membuat web sederhana, terus disuruh ngakses dari luar jaringan Office to Office ya, jaringan dari PCB ya, tapi dengan VPN dulu. Ini dengan VPN dulu. Ini saya install apa aja tadi? Ya ini saya install apa aja? Saya install apa aja dan MySQL ya. Saya buktikan di lokal saya sudah jalan ya. Saya tadi sudah buat web Jarkom. Selamat datang di web Jarkom oleh Agus Prianto yang sederhana saja ya. Ini boleh Anda akses menggunakan localhost juga boleh. Nah, ini seperti ini. Kalau saya kasih slash php my admin php my admin, nah juga bisa ya, bisa masuk. Sekarang kita akses dari PCB, dari jaringan luar, dari kantor cabang ya, kantor cabang. Ini kita sudah VPN ya. Saya tadi di router sudah VPN, saya buktikan bisa ngeping ke 11 ya. Ini saya sudah VPN. Sehingga kalau saya ngakses resource yang ada di PCA itu sudah bisa. HTTP 192.168.11. Nah, ini sudah bisa diakses karena sudah di VPN. Tetapi dari jaringan yang tidak VPN ya, jaringan publik, ini nggak bisa diakses ya. Saya tambahkan lagi yang PHP my admin, PHP my admin. PHP my admin, oh masih nggak boleh diakses dari luar ya. Ini kena security ya, belum saya buka. Tapi intinya ini resource yang ada di 11 untuk webnya sudah bisa diakses dengan VPN. Kalau VPN-nya saya matikan ya, ya ini PPP ini saya disable karena ini nggak bisa dijangkau, otomatis webnya ini nggak bisa diakses, yaitu 192.11. Oh, kok masih bisa diakses? Oh, tadi routingnya masih hidup ya. Bentar, kok bisa diakses? Bentar. Harusnya pingnya nggak bisa ini. Ping 11. Oh, sisa berarti. Oh, maaf, itu sisa ya, saya sebentar. 192. Sebentar saya ceknya, kelihatan port forwarding saya sudah hidup soalnya. Harusnya nggak bisa diakses harusnya. Saya tutup semuanya. Karena ngeping nggak bisa, harusnya nggak bisa diakses. Bentar ya. Saya buka lagi. Satu 92. Kok bisa ya? Sebentar. Di ping nggak tembus kok bisa diakses. Betul.
Saya restart sebentar, sys reboot biar settingannya hilang dulu. Kok bisa ya? Bentar. DP nggak tembus tapi jalan. Saya stop dulu apa ajanya. Loh, apa ajanya saya stop juga jalan. Mungkin historinya harus di clear mungkin ya. History, clear history. Clear history. History. Clearnya mana ini ya? Copy delete this page. Oke. Delete this page. Oke. Ini sudah hilang ya. Padahal tadi apa ajanya sudah saya matikan itu tetap jalan. Ternyata history ya. Sekarang ini sudah nggak bisa diakses. Kadang-kadang case ya. Kita cek lagi sekarang apakah masih jalan. Harusnya nggak jalan harusnya. 192 168 1.11. Nah seperti ini, harusnya nggak jalan seperti ini ya. Lah bagaimana kita mengakses resource yang ada di PC A1 ya, IP-nya 192.168.1.11 dari luar, dari jaringan luar. Karena jaringan luar itu tidak mengenali 192.168.1.11 ya, karena dia IP private ya. Yang dikenali adalah IP 111.10 ya. Ini adalah IP public dari router customer A. Kalau IP publiknya saya ping bisa. Ping 1 1.10. Jadi ini IP publiknya, bukan IP VPN. Nah, ini bisa dijangkau. Ini adalah IP publik dari customer A one-nya. Bagaimana kita memanfaatkan IP dari public customer A itu ya untuk digunakan nge-forward port di belakangnya ya. Maka itu yang kita sebut sebagai port forwarding. Jadi kalau sekarang saya akses 1.10 sebentar. Ini mikrotiknya di customer A itu defaultnya itu kan kalau 80 itu webfix ya. Webfix normalnya itu gini. Kalau diakses ya. Ini servisnya ini aslinya www-nya ini 80. Maka harusnya kalau kita akses gini itu ketemunya webfix. Nah, ini adalah router mikrotik dari R customer A ya. Padahal 80 ini rencananya kita gunakan untuk mengakses atau memforwardkan web yang ada di belakangnya. Dan kita port 80 kalau digunakan untuk nge-remote router itu berbahaya. Karena nanti router kita itu bisa di-remote orang dari luar ya. Biasanya port 80-nya router ini harus kita ganti untuk nge-remote atau webfix atau winbox dari web ya. Itu kita pindahkan. Ini di IP service di buku panduan ada ya, sudah ada. Ini kita ganti 80-80. Supaya apa? Kalau diakses via 80 itu nggak bisa buka.
Kalau saya buka sekarang 80, nggak akan buka. Nah, seperti ini, nggak akan buka. Karena apa? Potnya sudah dipindahkan, ya, sehingga dia nggak akan bisa buka. Supaya ini bisa buka WFIC, diganti 80, 80. Nah, ini sudah masuk ke mikrotiknya tadi. Nah, 80-nya sendiri kita akan gunakan untuk nge-forward ke belakang. 80-nya sendiri kita akan gunakan untuk nge-forward, ya. Di bagian firewall sini, ya, ada NAT. Minggu lalu kita belajar namanya SOSNAT, ya. Kita SOSNAT berdasarkan tujuan, ya. Berdasarkan SOS, ya. Kita pakai Masquerade dan SOSNAT itu sendiri. Hari ini kita menggunakan Destinat berdasarkan tujuan. Ya, ini chain-nya Destinat. Jika tujuannya adalah IP1 dari customer A, ya, protokolnya TCP dan port 80, maka forwardlah ke IP 192.168.1.11. Kalau ini nggak diisi, berarti nanti akan sama dengan yang depan. Nah, ini kalau kita isi, ya kita samakan, ya, 80. Tetapi kalau kita nggak isi, berarti nanti otomatis persis yang ada di sini, ya. Persis yang ada di sini. Kalau nggak diisi, ya sama dengan waktu destination. Jadi kalau nanti orang menembak dengan menggunakan IP ini 11110 IP1-nya dan protokolnya TCP port 80, maka akan di-forward ke IP PCA, ya. Dan yang di-forward itu bukan semua service, ya, cuma port 80-nya saja. Maka disebut sebagai port forwarding karena tidak full IP-nya yang di-forwardkan, tapi portnya saja. Kalau ini kita oke, ya, kita oke seperti ini. Maka kalau kita nembak sekarang, ya, kalau kita kasih HTTP, bukan HTTPS, ya, ini HTTP itu port 80, maka dia akan di-forwardkan ke belakang. Nah, selamat datang di web Jarkom. Dan ini akan bisa dijangkau tidak dari kantor cabang saja, tapi seluruh IP yang ada di internet, selama bisa menjangkau IP publik dari customer A. Ini bisa menjangkau IP dari IP1, tetapi IP lokalnya nggak akan bisa kejangkau. 192.168.1.11. Nggak akan kejangkau. Tapi kok bisa diakses? Karena kita menggunakan konsep port forwarding. Jadi yang diakses itu adalah routernya, baru portnya itu di-forwardkan ke belakang. Konsep ini sebenarnya sangat baik ketika kita punya beberapa server di belakang router firewall, ya. Sehingga servernya itu tidak langsung diakses secara keseluruhan, hanya port-port tertentu saja yang diizinkan lewat. Apakah kita bisa juga menggunakan port yang lain, ya, untuk menuju B, ya? Kalau B-nya kita install juga itu bisa, ya. Sekarang PCB umpamanya, ya. PCB kita install apa aja? Tadi saya belum install sih. Saya coba, ya, PCA2. PCA2 ini belum ada apa ajanya, ya. Belum ada apa ajanya. Sekarang coba saya install apa aja di PCA2. Bisa enggak, ya? Sebentar. Saya cobanya dulu, ya. Sekarang PCA2 saya install apa aja, ya. Saya install apa aja. Oke, saya install dulu. Kita install phpMyAdmin apa ajanya saja, wes. Yang ini apa ajanya saja. Yang lainnya nggak usah diinstal, apa aja saja. Oke, next.
Ini agak lama installnya. PC A2 ya ini ya. Kita tanpa VPN nih ya, tanpa VPN. Dari jaringan luar mengakses menggunakan IP1 dari R customer A dengan memanfaatkan port forwarding atau virtual server. Ini bisa digunakan jika kita memiliki satu IP public tapi server di belakang layar kita itu servernya banyak, lebih dari satu ya. Jadi bisa ngakali servernya IP publicnya satu tapi server di belakang layarnya banyak. Maka kita bisa menggunakan port forwarding sesuai keinginan kita. Agak lama ini. Nah, sudah selesai ya. Oke, kita edit sekarang. Kita run dulu apa ajanya ya. Kita start apa ajanya. Oke, kita edit sekarang httdoc-nya. Di exam ini di httdoc. Yang indeks PHP kita hapus ya. Kita pakai HTML aja. Kita nggak usah yang susah-susah ya. Yang ini aja. Kita edit. Body. Body. HTML. Ini adalah web server PC A2. Oke. Saya akses dari lokal saya sendiri dulu. Ya, localhost. Nah, ini adalah web PC A2. Kalau saya akses dari luar ya, kalau saya akses dari jaringan PC B1, kita nggak VPN. Kalau nggak di VPN berarti kan kita anggap dari luar ya, benar-benar dari publik. Nah, kita dari PC A1 sekarang, PC B1. Kalau diakses kan masih ketemu PC A1 saja. Selamat datang di web Jarkom, ini kan PC A1. Bagaimana mengakses PC B2 tadi, PC A2 tadi ya. Yang selamat datang di web PC A2 tadi. Ya, kita menggunakan port forwarding ya. Kita setting di router customer A ya. Kita setting di router A. Router A ini ya. Kita copy yang sebelumnya tadi, kita copy ya. Kita copy saja biar nggak membuatnya script baru. Nah, jika tujuannya adalah 1110, potnya adalah anggaplah 90 ya. Ya. Jika potnya 90, ini potnya 90, yang dituju adalah pot 90. Actionnya adalah ganti ke 12. Tapi potnya 80. Ya. Potnya 80. Kita oke sekarang, apakah berhasil? Kita coba sekarang. Ini yang kalau nggak disebutin potnya itu ada 80. Sekarang kita coba di sebelahnya, tapi potnya kita state 90 ya. Kita state 90.
Nah, ini adalah web server PCA2. Karena apa? Karena dia itu mengakses router customer berdasarkan port. Maka port itu akan di-forward. Di-forward kemana? Ke IP berapa dan port berapa. Nah, sehingga seakan-akan kita punya port forwarding atau virtual. Halo, tadi sempat putus ya? Iya, Pak. Sampai tadi putusnya? Halo? Sampai ini Pak buka web A2. Sampai web A2 ya? Sebentar. Web A2 dari luar atau dari PC-nya sendiri tadi? Sini ya? Iya Pak, dari luar. Dari luar ya, ini contohnya kalau kita ngakses pakai 80, kalau nggak disebutkan 80, berarti dia menuju PC A1 ya. Nah ini, selamat datang di web Jarkom ini A1. Kalau disebutkan 90, dia akan di-forward ke web server PC A2. Nah seperti ini. Nah ini, dengan port ini ya, satu IP bisa digunakan banyak server di belakang layar. Kita mau forward kemana, dan ini lebih aman karena apa? Seluruh server itu nggak dihadapkan langsung ke dunia luar, hanya port-port tertentu saja yang di-forwardkan. Makanya port forwarding ini sangat baik untuk membangun web server ya, karena dia seakan-akan punya firewall. Tapi kalau VPN tadi, itu benar-benar dihadapkan semuanya. Tapi ya syaratnya harus VPN dulu. Tapi kalau ke dunia luar, ini sangat enak. Karena apa? Server itu tidak langsung berhadapan dengan dunia luar langsung. Beda dengan kalau Anda punya server Windows Server atau Linux, dikasih IP public langsung, mereka harus berjuang sendiri melawan serangan dari internet. Tetapi kalau dia dihadapkan firewall dulu, yaitu firewall mikrotik ya, maka mikrotiknya dulu yang menahan ya. Hanya port tertentu saja yang diteruskan. Sedangkan port lain seperti port MySQL dan sebagainya nggak akan terekspos karena mikrotiknya nggak akan meneruskan ya. Sehingga ini sangat cocok untuk membangun web server atau aplikasi lain dari luar. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Masih dengar suara saya? Sepertinya tidak ada. Pak. Ya, Septian sudah paham, Septian? Insya Allah, Pak. Oke. Nanti saya akan classroom-nya saya akan tambahkan, tadi nggak sempat karena saya tadi baru buat, tapi tadi sudah saya share di PC-nya masing-masing. Sudah cukup? Ini Pak, untuk videonya berarti mulai dari
kan sama seperti sebelumnya ya Pak. Itu langsung Iya, langsung ke aja, lanjutin aja. baik Pak. Jadi langsung yang VPN-nya tadi itu. Iya, VPN yang klien routernya ya. Iya Pak. Yang Terima klien kasih Pak. router saja, iya. Yang klien router, terus office to office, terus tambah routing ya. Mulai nomor 9 kalau nggak salah ya. Kalau di panduan itu mulai nomor 9. Jadi yang berubah itu ya mulai nomor 9. Kalau sampai 8 itu sama persis. Terus tadi post forwarding kalau bisa ditambahkan juga ya. Untuk membuktikan bahwa Anda berhasil tanpa VPN pun masih bisa mengakses resource. Seperti itu. Cukup? Izin tanya Pak. Ya, silakan Muhammad. Itu kan kalau di instruksinya sampai akses kembali web PCA 1. Nah, apakah nanti videonya sampai membuat web yang di PCA 2 juga? Yang PCA 2 tadi baru kepikiran waktu saya demo aja ya. Jadi yang wajibnya sampai PCA 1, tapi kalau Anda mau mencoba ke PCA 2 berarti nilai lebih gitu aja. Baik Pak, terima kasih. Ya, saya tadi waktu membuat itu nggak sampai kepikiran ke situ. Tapi lebih baik ya, karena supaya untuk membuktikan bahwa forwarding itu ternyata bisa nge-forward ke beberapa komputer berdasarkan portnya. Cukup? Ada lagi? Mungkin sudah cukup Pak. Oke. Minggu depan itu keamanan jaringan sudah selesai. Yang berikutnya adalah keamanan data ya. Kita keamanan jaringan saya anggap sudah cukup. Kalau nanti mau explore dan sebagainya banyak di internet itu bagaimana firewall itu bekerja. Karena kita harus membahas keamanan data juga tentang kriptografi ya, kriptografi klasik, kriptografi modern, asinkron, kriptografi asimetrik, terus steganografi, terus watermarking dan sebagainya ya. Karena keamanan data juga perlu disampaikan. Setelah cukup ya, insya Allah minggu depan materinya kita sudah berganti tema yaitu keamanan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.